Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tujuan kami membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir kami manajemen proyek perangkat lunak yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pedesaan berbasis Agile meningkatkan kualitas layanan desa di Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Calvin Febrian, yang kedua ada saya sendiri Dinda Putri Hairunisa, yang ketiga ada Agung Prasetya, yang keempat ada Cahya Bintang Nugraha, dan yang terakhir ada Alwan Munawar. Di sini ada pendahuluan. Desa di Kabupaten Sukabumi berkomitmen meningkatkan layanan desa dengan mengembangkan perangkat lunak sistem informasi. Sebagai konsultan IT, mereka berkolaborasi dalam pengembangan modul perangkat lunak seperti BUMDes, sistem keuangan desa, dan sistem demografi pedesaan. Langkah ini sesuai dengan relasi strategis pengembangan desa untuk memperdayakan masyarakat dan meningkatkan efisiensi administrasi. Proposal ini merinci metodologi Agile yang direkomendasikan dengan fokus pada kolaborasi intensif, fleksibilitas terhadap perubahan, penggunaan kerangka kerja Scrum, keterlibatan pemangku kepentingan, komitmen dan kualitas, serta adaptasi terhadap perubahan. Harapannya, penerapan metodologi Agile akan memberikan tingkat responsivitas dan transparansi optimal, sehingga solusi perangkat lunak yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan dampak positif bagi desa di Kabupaten Sukabumi. Lalu selanjutnya ada arsitektur perangkat lunak yang diusulkan. Arsitektur microservice adalah paradigma pengembangan perangkat lunak yang memecah aplikasi menjadi sejumlah layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak untuk desa di Kabupaten Sukabumi, kami memilih pendekatan dengan alasan sebagai berikut: skalabilitas, pemeliharaan yang mudah, fleksibilitas dalam pengembangan, isolasi kesalahan, teknologi yang tepat untuk desa, yang terakhir keamanan dan otonomi. Dengan menerapkan arsitektur microservice, kami berupaya untuk menyediakan solusi yang adaptif, skala, dan mudah dikelola untuk memenuhi kebutuhan unik di desa Kabupaten Sukabumi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan infrastruktur teknologi yang dapat tumbuh seiring dengan perkembangan desa secara berkelanjutan. Mungkin yang penjelasan ini cukup sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cahya Bintang Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Antarmuka pemrograman aplikasi API. API akan menjadi fondasi utama dalam mengintegrasikan dan mengkomunikasikan modul perangkat lunak yang berbeda. Rancangan API ini dirinci dengan seksama untuk memastikan interoperabilitas yang optimal dan mendukung keberhasilan proyek. Penjelasan lebih rinci tentang rancangan API yang diusulkan: RESTful API atau Representational State Transfer, format data standar, endpoint yang terkomendasi, manajemen versi API, autentikasi dan otorisasi. Penggunaan teknologi token, mekanisme callback, dan webhook, pengelolaan kesalahan yang efektif, pemantauan kinerja API dengan perhatian terhadap setiap aspek rancangan API ini. Kami bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang kuat dan diandalkan, dan mudah diintegrasikan antar modul. Interaksi yang efisiensi melalui API ini diharapkan dapat mendukung fungsionalitas yang mulus dan terintegrasi dalam ekosistem perangkat lunak yang dikembangkan untuk desa di Kabupaten Sukabumi. Yang pertama yaitu database terdistribusi, dan kedua keamanan sistem, yang ketiga teknologi cloud, yang keempat monitoring dan log, yang kelima pemulihan bencana dan pemulihan. Dengan menerapkan arsitektur perangkat lunak yang canggih ini, kami bertujuan untuk memberikan solusi yang tangguh, handal, dan dapat berkembang seiring waktu sesuai dengan evolusi kebutuhan desa di Kabupaten Sukabumi.
Di sini ada dua. Yang pertama, kesesuaian kebijakan. Kebijakan privasi tentu mungkin sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan praktik terbaru dalam pengumpulan dan penggunaan data. Yang kedua, kesadaran pengguna. Human error adalah faktor penting dalam keamanan data. Terkadang pengguna secara tidak sengaja memberikan informasi sensitif mereka dan mengorbankan privasi. Dan di sini ada privacy police. Semua organisasi yang mengumpulkan data harus memiliki kebijakan privasi yang jelas yang menjaga keamanan dan privasi data pribadi kita. Dan hak kita berhak mengontrol data pribadi kita. Kita harus selalu memeriksa siapa yang mengakses data pribadi kita dan apa yang mereka lakukan dengan data tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alwan Munawar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Langsung saja, yang di sini ada aksesibilitas informasi yang mencakup tempat publik, akses jaringan, dan juga aksesibilitas oleh device. Nah, tempat publik menjaga aksesibilitas berarti memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua orang kapan saja dan di mana saja. Untuk contohnya yaitu perpustakaan atau aula publik harus ramah bagi orang difabel atau kekurangan gitu. Kemudian yang kedua di sini ada akses jaringan. Informasi harus dapat diakses oleh orang di daerah-daerah terpencil. Jaringan internet harus luas dan mudah diakses. Nah, jadi untuk akses jaringan ini jangkauannya itu luas ya dan mudah diakses oleh daerah-daerah yang tempatnya di pelosok seperti itu. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas oleh device. Informasi harus dapat diakses dari berbagai jenis perangkat mobile dan jaringan Wi-Fi. Nah, untuk aksesibilitas ini eh, informasi yang mudah diakses oleh device melalui perangkat mobile dan juga jaringan internet seperti Wi-Fi. Gitu. Kemudian pentingnya aksesibilitas. Ada beberapa poin di sini, diantaranya tempat publik, pendidikan, dan juga pengembangan ekonomi. Nah, untuk tempat publik, eh, tidak semua orang bisa membeli perangkat mahal atau juga memiliki koneksi internet yang cepat. Nah, menjadikan informasi mudah diakses berarti memperluas inklusi dan kesetaraan. Kemudian, aksesibilitas pendidikan. Meningkatkan aksesibilitas informasi berarti meningkatkan akses ke peluang pendidikan dan memungkinkan lebih banyak orang menjadi lebih terdidik. Nah, pada pendidikan ini seharusnya lebih ke arah positif gitu, mengedukasi terutama yang lebih mendidik. Kemudian pada pengembangan ekonomi, dengan meningkatnya aksesibilitas informasi ini, kita dapat membuka peluang bisnis baru dan juga mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar global. Ini untuk di pengembangan ekonomi. Kemudian untuk selanjutnya, membangun keseimbangan antara privasi dan juga aksesibilitas. Ada 4 poin di sini. Yang pertama yaitu transparansi. Pengguna harus dapat membuat perubahan atau menarik izin mereka kapan saja mereka mau. Kemudian yang kedua, perlindungan data. Data sensitif harus disimpan dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin. Nah, ini termasuk privasi. Kemudian yang ketiga, intervensi pengguna. Kita harus transparan tentang informasi apa yang kita kumpulkan dan bagaimana kita akan menggunakannya atau menyampaikan informasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada OPT-in.
pengguna harus memberikan izin sebelum data pribadi mereka digunakan. Nah, ini juga privasi. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Menjaga privasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi keduanya merupakan tantangan yang perlu dihadapi di era digital ini. Dalam membangun keseimbangan antara kedua hal yang penting ini, kita harus melakukan transparansi antara pengguna, kontrol penuh data pribadi mereka, dan memastikan bahwa data sensitif disimpan dengan aman. Saat kita meningkatkan aksesibilitas, kita harus memastikan inklusivitas akses yang mudah ke jaringan dan membawa manfaat ekonomi. Baik, selanjutnya ada rencana pengembangan Work Breakdown Struktur atau disingkat WBS. Tahapan WBS pengembangan perangkat lunak yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan BUMDes, pendekatan berbasis potensi lokal, penentuan lingkup BUMDes. Yang kedua ada analisis kebutuhan sistem keuangan desa. Yang pertama ada audit keuangan desa, kemudahan pelaporan dan pemantauan keuangan, dan yang ketiga pengelolaan desa. Lalu yang terakhir ada penetapan kebutuhan sistem demografi pedesaan. Yang pertama ada pendataan penduduk, yang kedua kebutuhan pendidikan dan kesehatan, yang terakhir ada perencanaan infrastruktur dan pelayanan publik. Lalu ada perencanaan perangkat lunak. Yang pertama ada perancangan BUMDes, fungsional BUMDes, antarmuka penggunaan atau UI UX, manajemen transaksi dan keuangan, integrasi dengan sistem eksternal. Lalu ada perancangan sistem keuangan data. Yang pertama ada struktur akun dan kode anggaran, manajemen dana desa, pemantauan real time, dan audit dan kepatuhan. Lalu ada audit dan kepatuhan. Lalu yang terakhir ada perancangan sistem demografi pedesaan. Ada pendataan penduduk, analisis demografis, perencanaan infrastruktur, dan yang terakhir ada pengelolaan data kesehatan dan pendidikan. Lalu ada implementasi microservice, ada pengembangan BUMDes yang berisi microservice manajemen anggota BUMDes, microservice manajemen usaha BUMDes, ada microservice manajemen usaha BUMDes. Lalu ada pengembangan sistem keuangan desa. Yang pertama ada microservice manajemen anggaran desa, microservice pembukuan desa, microservice pelaporan keuangan desa. Lalu ada juga yang terakhir pengembangan sistem demografi pendesaan. Yang pertama ada microservice pencatatan penduduk, microservice manajemen data kependudukan, dan yang terakhir ada microservice pembaruan status pendidikan. Lalu ada aspek umum, ada keamanan, integrasi, manajemen kesalahan dan pemantauan, lalu ada skabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Calvin Febrian, yang bagian rencana biaya pengembangan perangkat lunak. Di sini ada beberapa aspek untuk yang akan kami keluarkan. Yang pertama itu dari bagian tenaga ahli ada project manager, ada tim front end dan tim back end, ada juga tim infrastruktur. Dan untuk keperluan hosting dan juga yang terakhir untuk buku panduan untuk memudahkan masyarakat mengelola aplikasi yang akan dibuat oleh tim kami. Di sini total biaya yang diperlukan ada Rp67.210.000. Untuk project schedule-nya, di sini kami memerlukan waktu 7 minggu, yaitu 1 minggu untuk pengumpulan data oleh tim survei, dan untuk membuat UI juga 1 minggu, itu akan dilakukan oleh tim front end. Kemudian untuk minggu kedua itu untuk membahas tentang API spec yang nantinya akan berguna pada proses pengembangan. Di sana akan dibahas tentang endpoint-nya seperti apa agar tim front end dan tim back end bisa langsung mengerjakan tanpa ada bentrok di tengah-tengah pengembangan aplikasi. Untuk selanjutnya ada bagian coding. Untuk coding kami memerlukan waktu 3 minggu dan ini akan dikerjakan oleh tim front end dan juga tim back end. Setelah coding selesai,
aplikasi akan dites oleh tim QA. Ini cuma memakan waktu 1 minggu. Dan yang terakhir bagian deploy. Untuk deploy kami serahkan aja ke tim backend. Untuk tim backend ini sebenarnya juga termasuk tim infrastruktur karena yang akan mengelola cloud-nya tersendiri. Untuk organisasi proyeknya ada 6. Yang pertama manajer proyek, ini untuk memimpin proyek tim kami. Selanjutnya tim pengembang, ada 2 tim, yaitu tim front end dan tim back end. Dan ada tim pelatihan. Tim pelatihan ini untuk nanti melatih masyarakat menggunakan aplikasi ini. Untuk selanjutnya asisten proyek. Untuk selanjutnya bagian desain aplikasi pada tampilan layanan desa. Di sini untuk layanan desa ada 3 layanan. Yang pertama pembuatan KTP, kedua ada pembuatan akte, dan yang terakhir ada pengajuan surat. Masyarakat yang ingin membuat sebuah KTP bisa langsung mengisi form yang ada di aplikasi. Di sini tertera ada memasukkan nik, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan juga agama. Untuk pengajuan surat, nanti masyarakat jika ingin mengadakan sebuah acara atau kegiatan bisa mengajukan surat perizinan melalui aplikasi ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Lalu ini selanjutnya saya akan menampilkan tampilan beranda pada mockup yang telah kami buat. Di beranda ini ada layanan desa, tampilannya ada UMKM desa, kegiatan desa, wisata desa, dan ada juga tentang desa. Di dalam layanan desa ini kita bisa membuat KTP. Dalam UMKM desa ini kita dapat menambahkan apa saja usaha-usaha yang ada pada desa tersebut. Lalu pada kegiatan desa ini ada berita-berita menarik kayak seputar tentang kegiatannya, seperti ada gotong royong, ada bermainan sepak bola, dan yang terakhir ada wisata desa. Di sini wisata desa ini menampilkan di desa ini ada wisata apa saja seperti tempat liburan atau wisata-wisata lainnya. Kalau tentang desa ini lebih ke mencondong tentang profilnya, seperti desa ini ada dibangun sejak tahun berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan yang menampilkan kegiatan desa, di mana kegiatan desa itu seperti pertandingan bola voli, pertandingan bola ataupun pembagian sembako dari pemerintah dan yang lainnya. Mungkin hanya sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Membahas tentang tampilan wisata dengan mockup. Di sini ada destinasi utama, area besar di bagian atas halaman yang menampilkan gambar-gambar menarik dan destinasi wisata. Pengguna dapat melihat gambar-gambar ini secara ganti-ganti untuk mendapatkan gambaran umum tentang berbagai destinasi yang ditawarkan oleh situs atau aplikasi. Pilihan destinasi populer atau kolom yang menampilkan beberapa destinasi wisata yang populer atau pilihan. Kedua yaitu fitur pencari destinasi, sebuah formulir pencarian yang menunjukkan untuk mencari destinasi wisata berdasarkan kriteria tertentu seperti nama kota, negara, atau jenis aktivitas lainnya. Yang ketiga, rekomendasi aktivitas wisata, sekumpulan kartu atau gambaran yang menampilkan berbagai jenis aktivitas wisata yang tersedia seperti wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, atau aktivitas petualangan. Setiap gambar biasanya berisi judul dan deskripsi. Ulasan dan testimoni pelanggan. Area yang menampilkan ulasan dan testimoni dari pelanggan yang puas dengan pengalaman mereka menggunakan layanan perjalanan yang ditawarkan. Informasi tentang layanan dan keamanan, bagian yang memberikan informasi tentang layanan yang
ditawarkan oleh situs web atau aplikasi serta langkah-langkah keamanan dan protokol kesehatan selama perjalanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.